An Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, Nabi bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan ihsan kepada segala sesuatu. Apa itu ihsan? Coba kita lihat ayat dalam Al-Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah mewajibkan supaya kalian hanya beribadah kepada Allah. Jangan beribadah pada pokok kayu, jangan beribadah kepada hantu, jangan beribadah kepada sungai, jangan beribadah kepada binatang. Beribadahlah kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Ihsan kepada orang tua artinya berbakti. Sedangkan ihsan dalam beramal artinya serius, itqan, profesionalisme kerja. Ihsan dalam melakukan ibadah artinya anta'budallaha ka'annaka tarah. Kau beribadah menyembah Allah seakan-akan kau melihat Allah, tapi tidak mungkin kita melihat Allah. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara. Allah tak mungkin dipandang dengan mata, justru Allah lah yang melihat, memandang mata. Maka ka'annaka tarah, beribadahlah engkau kepada Allah seakan-akan engkau memandang, melihat Allah. Illam takun tarah, kalau kau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, seakan-akan kau merasakan engkau dipandang, dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di pelataran parkir kita lihat ada tulisan, Anda diawasi CCTV. Alhamdulillah Ustaz Somad, sejak kami pasang tulisan ini tidak ada helm yang hilang. Kenapa? Karena ada tulisan Anda diawasi CCTV. Padahal CCTV-nya belum dipasang, tapi malingnya goblok. Dia merasa diawasi CCTV saja. Seorang direktur cerdas, dia pergi keluar kota, karyawannya tidak ada yang tahu, tapi setiap hari sopirnya datang, dia parkir di depan mobil. Semua karyawan datang on time, tempat waktu. Kenapa? Karena merasa bos ada, padahal mobilnya doang. Dia sudah keluar seminggu. Merasa diawasi oleh CCTV, orang menjadi disiplin. Merasa diawasi oleh atasan, bos, direktur, dia ada di dalam, padahal kaca mobilnya gelap hitam, yang tahu cuma sopirnya saja di dalam sendirian. Apa maknanya? Merasakan diawasi CCTV, merasakan diawasi malaikat. Ihsan, merasakan diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makna ihsan itu banyak, diambil dari 3 huruf. Hasanah, hasan, baik. Hasan, baik. Khair, baik. Tayyib, baik. Jayyid, baik. Baik. Kenapa digunakan kata ihsan? Ihsan membalas lebih dari semestinya. 9 bulan 10 hari kau dikandungnya, 2 tahun engkau disusukannya, mengalir darahnya dalam tubuhmu, tidak terbalaskan bagaimana dia meregang nyawa saat melahirkanmu. Hampir saja dia mati, tetesan darahnya. 1 kali kau gendong dia dari Bogor sampai ke tanah suci Makkah, lalu pulang lagi ke kampung halaman, belum dapat menebus 1 rintihan sakitnya saat dia melahirkan engkau. Balaslah lebih dari semestinya. Maka kalau ada orang yang sudah memberangkatkan orang tuanya umrah, dia merasa sudah membalas? Belum. Kalau ada orang yang sudah membelikan rumah besar untuk ayahnya, dia sangka dia sudah membalas? Belum. Kalau ada orang memberikan perhiasan, cincin, gelang, rantai kepada ibunya, dia sangka dia sudah memberikan balasan? Belum. Karena makna ihsan, memberikan lebih dari semestinya. Innallaha katabal ihsan. Allah Ta'ala mewajibkan ihsan ala kulli syai', kepada segala sesuatu. Ihsan kepada orang tua, balas lebih dari semestinya. Ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan kau diawasi Allah. Makanya ada hadis, pertanyaan tentang Islam, pertanyaan tentang iman, pertanyaan tentang ihsan. Apa itu Islam? Anta syahada illa ilallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas salah wa tutiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tuhajjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Cukup 5. Apa itu iman? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Iman. Tapi puncaknya adalah ihsan. Islam, salat, zakat, puasa, haji, itu konsentrasinya ulama fikih, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Halal, haram, makruh, mubah. Lalu kemudian ada namanya iman. Beriman kepada Allah,
beriman kepada malaikat, beriman kepada rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir, beriman kepada azab kubur, beriman kepada titian siratal mustaqim, beriman kepada kiraman katibin, beriman kepada mungkar nakir, beriman bahwa catatan amal akan dihadapkan, beriman bahwa kita akan dituntut di hadapan Allah. Ini domennya akidah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Maka dalam Islam ada 3. Yang pertama akidah, yang kedua fikih. Akidah bicara tentang Allah, bicara tentang malaikat, bicara tentang rasul, bicara tentang hari kiamat, bicara tentang takdir, bicara tentang surga, bicara tentang neraka, bicara tentang azab kubur. Yang kedua tentang masalah Islam, salat, zakat, puasa, haji, berapa timbangan satu mud, bagaimana membayar zakat fitrah, bagaimana menikah, bagaimana meminang, bagaimana itu semua, hutang piutang, gadai menggadai. Sedangkan yang ketiga adalah akhlak, menjaga hati dari riya, menjaga hati dari sum'ah, menjaga hati dari perbuatan yang jahat, menjaga hati dari segala yang kotor. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada guna mal, harta, wala banun, tak ada guna anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus, dengan hati yang tidak ada tipu daya di dalamnya, dengan hati yang hanya semata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua kebaikan-kebaikan. Innallaha katabal ihsan, Allah mewajibkan ihsan ala kulli syai'. Adapun ihsan makna umum adalah ar-rifqu war-rahmah. Rahmah, lembut, kasih sayang. Rahmah, innallaha, Allah subhanahu wa ta'ala, inna lillahi tis'atan, inna lillahi mi'ata rahmah. Allah punya 100 rahmat, lalu yang 99 dia genggam, yang satu dia turunkan ke bawah. Lalu satu rahmat itu berebut kita dengan ular sawah, satu rahmat itu berebut kita dengan gajah, satu rahmat itu berebut kita dengan serigala. Karena satu rahmat itulah maka tidak ada singa yang memakan anaknya. Karena rahmat Allah itulah maka tidak ada ular piton yang memakan telurnya. Karena satu rahmat itulah tidak ada buaya predator yang memakan anak bayinya. Karena rahmat itulah maka tidak ada gajah yang menginjak anaknya. Tapi ketika rahmat itu dicabut dari hati seorang perempuan, dia akan aborsi, menggugurkan kandungannya, dia akan memasukkan janinnya yang lemah ke dalam kresek, dia campakkan ke dalam kotak. Kenapa? Dicabut rahmat dari dalam hati. Rahmah, dan yang menikah tadi pun ditanamkan Allah, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Rahmah, kasih sayang. Nama Allah banyak, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir. Tapi ketika buka Quran, nama yang pertama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz ngomongnya cepat sekali, baterainya masih cas. Nanti kalau sore baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh sebab itu maka kita mesti bersikap kasih sayang. Berkasih sayanglah. Kiai, iya, kiai itu apa artinya kiai? Kiai itu bahasa Jawa. Kiai itu ya benda yang dimuliakan, yang dihormati, kiai. Makanya ada kiai yang nggak bisa baca kitab. Apa itu? Kiai Selamat, sapi putih, kebo. Lalu kami tanya sama kiai-kiai, sebetulnya kiai itu apa? Man yanzuru ilal ummah bi'ainir rahmah. Itulah kiai. Orang yang memandang umat ini dengan pandangan kasih sayang. Melihat orang minum khamar, pandang dia dengan pandangan kasih sayang. Oh kasihan kamu minum khamar, ayo kita selamatkan, jangan kena narkoba. Melihat orang akan terjerumus ke dalam perbuatan dosa, kasihan ngelihat dia, tarik tangannya. Kalau kita memandang orang dengan pandangan ihsan, rahmah, kasih sayang, kita tidak akan bawa palu martil lalu menjadi hukum, lalu mengatakan hei penghuni neraka, hei penghuni neraka jahanam, hei penghuni masuk neraka. Tapi kita tarik tangannya, ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Tuhan bil hikmah, dengan kata-kata yang santun, wal mau'izatil hasanah, dengan suri tauladan, contoh yang baik. Andai dia harus mengajak berdebat, dia ngajak kita debat, boleh berdebat, wajadilhum, harus ada rahmah, kasih sayang, tidak boleh marah. Kenapa mikrofonnya begini? Jangan, cukup diam saja. Kenapa begini? Ada kasih sayang, rahmah, kasih sayang kepada hamba Allah. Innallaha kataba al-ihsan, Allah sudah menuliskan ihsan, kebaikan, ala kulli syai', terhadap segala sesuatu. Anjing, Ustaz nggak boleh sebut anjing di masjid. Antin,
sensor, tak boleh sebut nama anjing. Anjing haram. Seorang perempuan wanita tunasusila haram. Mengambil air dengan sepatu sendal busuk bau kotor. 3 kotor. Perempuan kotor, sendal sepatunya kotor, anjingnya kotor. Tapi kemudian ada rahmah kasih sayang dalam hatinya. Dia ambil air dari dalam sumur, dia tarik dengan sepatu botnya ke atas, dia tuangkan ke mulut anjing yang haus. Allah menghapuskan dosanya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Tapi ini bukan syariat Nabi Muhammad SAW. Ini ceritanya tentang orang Yahudi. Cerita tentang seorang wanita tunasusila mengambil air dari dalam sumur, memberikan kepada seekor anjing. Substansi inti ceritanya adalah rahmat kasih sayang di hati seorang perempuan yang nakal. Itu maknanya, bukan anjuran memelihara anjing. Saya tidak ingin setelah selesai ngaji ini pulang dari sini semua beli anjing. Loh, kamu kenapa beli anjing? Sedangkan memberi setetes air saja masuk surga, apalagi kalau membelikan makanan dan sarang rumahnya. Kamu ngaji di mana? Di Az-Zikra? Enggak ada saya jelasin begitu. Ini jamaah sekarang cerdas, bisa menjelaskan sendiri. Oleh sebab itu ini mesti kita pahami dengan baik. Kisah-kisah itu ada substansi makna yang terkandung di dalamnya. Apa sebenarnya yang diinginkan Allah? Ada rahmat kasih sayang. Ada orang rajin ibadah, malamnya qiyamul lail, siangnya berzikir, orangnya baik, santun, dermawan, tapi kemudian dia tahan seekor kucing, tidak dia berikan makanan, sampai akhirnya kucing itu mati kelaparan. Allah masukkan dia ke dalam neraka. Kenapa? Karena tidak ada rahmah kasih sayang dari dalam hatinya. Orang yang tidak menyantuni anak yatim, mengapa mereka dikatakan Allah Ta'ala, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Loh, kok cerita gajah? Alam apa? Alam tara, bagaimana mereka yang mendustakan agama? Siapa yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sampai hati beli mukena sampai 7. Sementara di panti jompo ada orang sholat cuman pakai kain sarung. Sampai hati membeli mobil mewah megah mahal, anak yatim belum bayar uang sekolah, pakaiannya compang-camping, sobek, robek, koyak. Di mana letak kasih sayang dalam hatimu? Di bulan puasa ini rasa kasih sayang itu dipupuk luar biasa. Rasakan laparnya mereka. Saya lapar, ibu lapar, bapak lapar. Lapar kita ada batasnya, limitednya ada. Nanti jam 6 sore lapar kita akan berakhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan apakah itu? Azan zuhur. Kedengarannya seperti azan maghrib. Lapar kita ada batasnya. Tapi mereka jam 8 malam saya pulang, jam 10 malam saya pulang, selesai pengajian, melihat seorang tua mendorong gerobak dengan berkas kertas-kertas yang sudah mulai basah karena mantelnya tidak ada, karena plastiknya tidak ada. Dia akan tidur di depan ruko. Mana kasih sayangmu? Mana letak kasih sayang dalam hatimu? Islam mengajarkan kita memperhalus hati. Islam tidak ingin melihat kamu menjadi orang yang pintar, tapi Islam ingin mengajak engkau menjadi orang yang pandai merasakan perasaan orang lain. Melihat orang miskin susah melarat, meleleh air mata, nangis, kasihan. Memangnya air mata menyelesaikan masalah? Kalau air mata menyelesaikan masalah, tidak perlu kita ambil kotak infak, cukup ambil mangkok, nangis. Air mata tidak menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah adalah di balik air mata itu. What's next? Setelah air mata apa yang keluar? Setelah keluar air mata, keluar dompetnya, keluar duitnya. Ini banyak yang nangis. Pas ditanya, mana? Dompet tinggal di rumah. Ada kepedulian, ada perhatian, ada ihsan, ada ar-rifqa, ada kelembutan, ada rahmah dan kasih sayang. Itulah mengapa hari ini kita sudah berapa kali mengucapkan rahmat. Assalamualaikum warahmatullah. Semoga Allah mencurahkan rahmat untukmu wahai saudaraku. Ada orang mati kita doakan, ini jenazahnya, Allahumma ighfir lahu warhamhu, rahmati dia. Orang yang sudah meninggal itu apa kata kita? Almarhum, Allah merahmati dia. Uzkuru mahasina mautakum. Kalau ada orang meninggal, jangan kau ucapkan aibnya,
jangan kau bongkar lagi cacatnya, tapi ceritakan kebaikan-kebaikannya. Rahmat dalam hatimu ada sehingga kau tutupi cacatnya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Suatu ketika Nabi sedang duduk mencium cucunya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, dia belai, dia cium, dia sayangi. Datang seorang Arab Badui dengan pandangan sinis, dia berkata, aku punya anak laki-laki 10 orang, satu pun tidak pernah aku cium. Keras sekali hatinya. Lalu apa kata Nabi SAW? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Allah yang akan maha penyayang, Allah yang maha penyayang hanya akan menyayangi hamba-hamba yang ada rasa kasih sayang dalam hatinya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi makhluk yang di bumi, malaikat-malaikat akan menyayangimu. Sayangi makhluk Allah, Allah akan menyayangimu. Mengapa kasih sayang Allah tidak turun? Karena tidak ada rasa kasih sayang dalam hatimu. Koruptor tidak ada kasih sayang dalam hatinya. Berapa banyak orang tidak makan gara-gara dia sudah memakan harta orang. Raskin, beras untuk orang miskin, sanggup dia menjualnya, dia makan. Dianiaya orang. Berapa banyak orang tidak dapat pekerjaan. Kenapa? Karena perbuatan zalim. Ittaquz zulma, takutlah pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Tidak ada guna banyak amal ibadah kalau tidak ada rasa kasih sayang pada hamba Allah. Orang yang banyak solatnya, banyak puasanya, banyak zakatnya, banyak hajinya, banyak ibadahnya, tapi tak ada rasa kasih sayang dalam hatinya, hilang amal itu, akan diambil orang-orang yang dulu dianiaya. Kita tidak menganiaya orang karena ada rasa kasih sayang di dalam hati kita kepada saudara-saudara kita. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh, bunuhlah dengan baik. Loh, membunuh kok baik? Gimana ceritanya membunuh baik? Apa ini yang dimaksud dengan membunuh? Bunuh binatang. Uqtulul aswadaini fi shalah. Bunuhlah dua yang hitam walaupun kau sedang salat. Allahu Akbar. Kelihatan ada dua yang hitam. Apa itu dua yang hitam? Pertama ular, kedua kalajengking. Maka melihat ada kalajengking, bunuh. Kalau bisa diambil bisanya, boleh. Bunuh. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kau bunuh dengan baik. Sekali pukul mati. Jangan dicopot dulu tangannya sebelah. Besok potong satu lagi. Hari ketiga potong ekornya. Setelah itu dilepaskan. Bayangkan dia pergi ke alam yang menghadapi musuh-musuh. Bagaimana dia menghadapi dunia? Kasihan sekali. Mau bunuh diri aja dia nggak bisa. Bayangkan di mana letak. Maka kalau mau bunuh sekali bunuh. Salat, tiba-tiba Ustadz, ya kita kalau salat itu mata terpejam atau terbuka? Salat mata terbuka. Mana dalilnya? Kata Nabi, bunuhlah dua yang hitam walaupun kau sedang salat. Makna kandungan dari hadis itu, bunuhlah dua yang hitam walaupun sedang salat, artinya matamu melihat. Kalau matamu terpejam mana bisa? Tiba-tiba ular anaconda sudah. Itu menunjukkan matamu terbuka. Tapi di saat-saat tertentu matamu boleh juga tertutup. Misalnya ada anak-anak muda nih, anak-anak gaul yang pakai baju kaos ada tulisan-tulisan di belakang. Itu kalau engkau pandang tidak khusus, tutup. Coba kalau dilihat ada tulisan. Emang masalah buat lo. Tutup. Makanya kalau ke masjid pakai baju polos, putih, hitam, biru, ungu, nggak ada tulisan. Remaja masjid, ya nggak apa-apa. Orang ingat masjid, baik, tidak salah. Tapi tulisan-tulisan. Saya pernah sholat di masjid, tiba-tiba saya baca di belakangnya, hidup memang sudah jangan bikin susah. Waduh, kita nggak mungkin nggak baca. Itulah gunanya maka sholat melihat tempat sujud. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan terlihat. Oleh sebab itu maka membunuh binatang, bunuhlah satu kali pukul, mati. Membunuh manusia, oh nggak boleh. Man qatala nafsan bighairi nafsin fakannama qatala an-nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu orang, siapa saja yang membunuh satu orang di dunia ini, maka seolah-olah dia sudah membunuh seluruh dunia. Begitulah Islam mengajarkan pembunuhan dosa besar. Iyyakum jauhilah dosa besar. As-sab'al mubiqat, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa besar. Di antara dosa besar yang 7 itu al-qatlu, membunuh. Tapi ada 3 orang yang boleh dibunuh. Tapi yang membunuh itu bukan kita,
bukan ujuk-ujuk pulang ke rumah ambil golok panjang pancung kepalanya, bukan. Yang menjatuhkan hukuman itu adalah hakim sesuai dengan putusan pengadilan. 3 orang halal darahnya. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihdas salas. Tidak halal darah orang kecuali melakukan 3. Yang pertama an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Pembunuh dalam Islam dihukum bunuh. 2, qisas namanya. 2, as-sayyibuz zani, yang sudah menikah tapi berzina, sudah menikah punya istri, berzina lagi di tempat lain, maka orang ini dihukum bunuh juga. Bagaimana caranya? Ditanam badannya setengah, dilempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad, pengkhianat, menodai agama Islam, melecehkan agama Islam, mengejek agama Islam, keluar dari agama Islam, maka orang ini murtad. Orang murtad tidak dibiarkan hidup berkeliaran, maka dia juga dihukum pancung. Yang menjatuhkannya adalah hakim. Dengan ini hakim memutuskan bahwa orang ini layak dihukum pancung. Hukum mati di dunia ini yang masyhur ada 3. Yang pertama hukum tembak, seperti yang diterapkan di Cina, ditembak. Tempat kita juga pakai tembak. Yang kedua gantung, seperti di Mesir. Mesir hukum gantung pakai tali. Yang ketiga pancung, seperti di Saudi Arabia, dipancung kepalanya pakai pedang.